Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hera Aira. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Udah puasa hari ke-10 aja, menuju ke hari 11 ya. Ini saat aku dubbing ke hari ke-10 menuju hari ke-11. Gimana nih teman-teman? Masih pada full gak puasanya? Atau udah ada yang bolong-bolong? Mungkin bolong karena haid gitu ya, atau ada malahan yang masih bumil atau busui jadi gak ikutan puasa. Nah ini udah April aja, nggak kerasa banget. Perasaan baru aja bikin video awal di 2023, baru Januari, dan sekarang udah bulan keempat nih. Di bulan April ini akan insya Allah kita akan menyambut Idul Fitri ya teman-teman, di akhir bulan. Jadi kemungkinan kalau teman-teman yang nggak bikin budgetin Ramadan khusus, pasti budget bulan Aprilnya ini bakal berbeda dengan budget di bulan sebelum-sebelumnya ya. Karena kalau Idul Fitri pasti ada beberapa hal atau ada beberapa item yang berubah, nggak sama kayak bulan sebelumnya. Nah kalau teman-teman semua nih, tim yang gimana? Yang bikin budgeting khusus atau bikin budget buat Ramadan sama Idul Fitrinya itu sama aja, sama kayak budgeting bulanan, hanya ditambahin item-item pengeluarannya. Kalau aku tim yang bikin budget terpisah ya teman-teman, tapi itu semua balik lagi kenyamanan masing-masing tentunya. Pastinya ada pertimbangan masing-masing dari setiap pribadi yang bikin budget planner gitu ya. Ada yang mungkin karena dana per bulannya masih banyak lebihan gitu ya, jadi bisa digabungin. Tapi ada mungkin yang mepet juga, jadi harus pakai simpanan dana Ramadan. Dan ini aku udah lanjut aja ya. Jadi pertama, sebelum budgeting seperti biasa kita harus mengetahui income-nya atau dana yang dikelola untuk budgeting. Jadi bisa jadi misalnya di satu rumah tangga yang sama-sama bekerja suami dan istri, tapi budget yang digunakan atau income yang digunakan hanya dari income suami. Tapi bisa juga nih kalau kayak aku sama-sama berkontribusi dari income aku dan income pak suami, terus digabungin sama-sama nyisihin sekian persen dari pendapatan kita untuk dikontribusikan ke dana yang dikelola sehari-hari gitu ya, atau untuk kebutuhan rumah tangga. Gimana nih kalau bunda-bunda nganutnya sistem yang gimana? Yang menganut sistem uang suami milik suami, atau uang istri milik istri, atau uang suami pasti punya istri dong ya, itu udah pasti ya. Uang suami uang istri, uang istri uang istri gitu ya. Itu semua tergantung kesepakatan masing-masing deh ya tentunya. Nah buat di list kewajiban aku di bulan April ini banyak banget yang berkurang. Nah ini intermezzo dulu karena aku bikinnya ini saat sahur, jadi sebelum menuju azan subuh minum dulu gitu ya, supaya nggak seret gitu. Nah jadi untuk di bulan April ini nih teman-teman, kalau buat pengeluaran kewajiban aku sendiri itu berkurang lumayan banyak banget. Yang pertama dari arisan, karena ada satu list arisan yang kayak nggak arisan dulu gitu bulan ini karena lagi Ramadan. Terus ada juga bagian SPP anak karena anak aku off dulu sekolahnya gitu. Jadi ada 2 item kewajiban yang sejauh ini nggak dipakai dulu gitu. Nggak tahu ntar, kemungkinan kalau arisan sih pasti dipakai lagi sih ya. Nah lanjut, ini baru buat ke pengeluaran yang bukan wajib ya, yang maksudnya kebutuhan-kebutuhan gitu, dari yang primer, sekunder, sampai deh yang ke tersier. Nah kalau di sini jadi kemungkinan dananya itu nggak fix, bisa berkurang, bisa juga kelebihan yang kayak gitu-gitu ya, maksudnya kekurangan, bisa juga kelebihan, bisa plus ataupun minus. Tapi kalau kewajiban itu nominalnya udah pasti. Kalau yang ini masih belum pasti gitu ya, masih perlu melihat situasi dan kondisi gitu deh. Walaupun tapi pasti ya harapan dan doanya lebih gitu ya, ada dana sisaan gitu, dan jangan sampai minus, itu udah pasti harapan kita semua kan ya ibu-ibu ya.
Oke, lanjut aja lagi nih. Untuk belanja bulanan aku masih tetap 600.000 kayak biasa. Kemudian belanja mingguan, di sini untuk belanja mingguannya itu kan sudah masuk nih yang di food prep, jadi udah aku ambil duluan pakai dana simpanan, tapi bakal aku ganti nih sama dana bulan ini. Nah terus jadi tambahannya dari yang food prep kan 500.000, aku tambahin 200.000 untuk yang tambahannya ya, kayak kalau mau beli sayur-sayuran di luar protein yang udah disiapin saat food prep sebelum Ramadan. Lanjut seperti biasalah ya, kemudian beras, terus ada kuota yang kayak gitu-gitulah. Dan untuk yang kayak gini tuh itemnya nggak berubah banyak ya teman-teman, masih sama seperti bulan-bulan sebelumnya, karena kayak untuk konsumsinya belum ada perubahan yang begitu drastis gitu ya. Kayak buat beras masih cukup segitu, alhamdulillah, nggak yang kayak kekurangan di bulan sebelumnya. Sama juga kayak bensin sama kuota itu juga masih cukup di bulan sebelumnya, jadi aku nggak ngelakuin revisian. Jadi kalau revisian dari suatu budget itu kan kita melihat dari kondisi sebelumnya ya. Kalau di sebelumnya masih oke, dan masih bersisa ataupun cukup pas, menurut aku nggak perlu direvisi, kecuali kita harus misalnya menambah anggota keluarga baru atau tanggung jawab baru yang kayak begitulah ya. Berarti kalau kayak gitu harus kita revisi deh ininya, budgetnya. Nah, udah selesai yang bagian kebutuhannya. Lanjut di sini aku mau nulisin beberapa tabungan jangka pendek. Jadi tabungan jangka pendek ini yang bakal diambil dalam waktu yang nggak begitu lama gitu ya, kayak sebentar udah diambil, kayak misalnya gas kayak begitu. Jadi itu sistemnya aku nabungnya per bulan, karena gasnya nggak habis dalam waktu 1 bulan, jadi kurang lebih 3 bulan baru habis, makanya ditabungin supaya nggak shock gitu ya, nggak tiba-tiba di 1 bulan gitu membengkak dananya. Sama juga nih kayak personal care, kan kalau beli kayak skincare gitu nggak selalu setiap bulan habis ya, makanya aku sistemnya pakai nabung gitu. Jadi sekitar 2 bulan atau 3 bulan baru dibeli lagi gitu, tergantung yang habis. Nah, kalau di slot savings yang di sini itu buat yang jangka panjang. Jadi dia bukan yang jangka pendek gitulah ya. Jadi kayak buat savings yang kayak misalnya dana darurat, logam mulia dan lain sebagainya, itu baru di savings yang bagian sini. Jadi untuk bulan ini karena banyak kewajiban yang berkurang, jadi aku bisa sisihin sekitaran 10%-an gitu ya buat di savingsnya gitu. Savings yang jangka panjang. Jadi kalau aku yang sistemnya kayak begitu, ada 2 savings gitu ya, dan itu bebas aja sesuai dengan kenyamanan masing-masing individu dan masing-masing keluarga tentunya, karena walaupun pendapatannya sama, walaupun jumlah anggota keluarganya sama, tapi pasti punya kebutuhan yang berbeda, punya selera yang berbeda gitulah ya. Dan ini seperti biasa, karena aku nggak bisa gambar-gambar yang lucu-lucu, aku pakai stiker-stiker dan itu bikin sendiri di Canva. Dan kalau teman-teman gimana nih sistem budgetingnya, mau pakai dananya maksudnya kayak dikelola, disisihkan sebagian dari income, atau langsung mengelola income sekaligus untuk kebutuhan 1 bulan. Bisa misalnya income-nya 10 juta, bukannya disisihkan misalnya 5 juta untuk kebutuhan harian, tapi langsung 10 juta dibikin budgeting semua, atau kayak aku gini disisihkan dulu gitu ya teman-teman. Dan kalau di sini misalnya teman-teman cari kayak ada item air atau listrik atau galon, kok nggak ada gitu ya, jadi aku memang nggak ngurusin itu gitu ya, jadi itu udah dihandle sama Pak suami, makanya nggak ada di item-item aku gitu, nggak ada di item-item dana yang aku kelola. Terus kayak kuota, terus kayak bensin itu untuk aku sendiri gitu, maksudnya motor yang aku pakai. Dan jangan salfok juga, kenapa kayak bensinnya cuma 50.000, jadi dari rumah aku ke kantor itu deket jaraknya,
nggak sampai 10 menitan, makanya yang dipakai itu bensinnya cuma dikit. Jadi kayak aku isi bensin itu cuma 2 minggu sekali gitu. Terus motor aku tuh seringnya dipakai cuman buat ini aja, buat apa sih, bolak-balik kantor aja. Kalau jalan-jalan pakainya sama motor pak suami gitu deh. Ya pokoknya alhamdulillah beberapa kewajiban berkurang, jadi bisa menambah savings gitu ya. Walaupun mungkin bulan depan berbeda lagi. Oke, nih udah kelar ternyata. Makasih banget yang udah nonton, semoga bermanfaat. Bye bye, see you in the next video.